Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Woy Satrio Utomo dengan NIM akhir 29. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan dalam membuat progres game dari mata kuliah grafika, komputer, dan visualisasi. Game yang kami buat adalah Nusantara Hop, dan juga tugas-tugas yang saya lakukan adalah kurang lebih ada 7 poin ini. Untuk lebih detailnya akan saya bahas. Yang pertama, saya bertugas sebagai game over scene dan juga membuat kodenya. Game over scene ini berarti panel yang akan muncul atau kayak kita membuat panel saat player jalankan. Pertama adalah saya membuat ketika player jatuh, maka muncul panel seperti ini. Panel game over dengan tombol home dan juga reset dengan UI yang sudah dibuat oleh tim saya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di game over panel ini. Saya izin zoom out dulu ya, karena kanvas itu besar. Tugas pertama dari yang saya sampaikan adalah membuat game over panel ini. Oke, ntar saya on-kan dulu. Game over panel ini di dalamnya terdapat home, retry, dan juga game over ya. Sound, bukan sound. Game over itu gambar atau PNG. Retry ini berupa button dengan tombol retry dan ditambah script dengan win over condition atau win over manager, yang dimana dia akan on click runtime ke overtime-nya tuh retry. Mungkin lebih jelas ya, saya bisa menunjukkan script mungkin ya dari manager win over game. Nah, seperti yang dilihat. Oke, win over game. Ada void retry, void, dan home. Void home ini dia akan langsung ke scene manager, ke load scene itu main menu, atau kita akan ke scene di mana dengan nama main menu. Atau void retry dia akan mengambil ya get active scene, di mana scene yang aktif. Misalkan dalam kasus ini saya di scene level 2, maka dia akan mengulang scene load manager current scene. Current scene itu berarti scene yang kita pakai sekarang. Scene-nya nih ya di hierarki, bisa dilihat ini level 2. Saya memainkan di level 2. Oke, untuk job desk saya selanjutnya adalah membuat kamera naik pada level 2 dan level 3. Saya sekarang adalah pada level 2. Kita bisa lihat di main kamera ada script dengan nama kamera follow. Kamera follow ini memiliki target, yaitu player. Kita tinggal drag player ke dalamnya, lalu smooth speed-nya berapa, Y offset-nya. Jika ini Y offset, jika player di bawah kamera ini sebesar 1, maka dia akan muncul game over scene-nya. Nah, saya membuat jika playernya ini di bawah, di bawah durasi ya, Y offset-nya, maka dia akan langsung muncul game over. Dan upward speed. Upward speed ini adalah ketika kamera naik, seberapa cepat kamera naiknya itu. Oke, bisa kita. Nah, kita bisa lihat kameranya ikut naik. Oke. Dan ini kamera pada level 3 dia akan terus naik. Misalkan saya mencoba misalkan 15 deh, agar terasa ya. Pada level 1 kameranya itu ada di upward speed-nya adalah 1, level 2 adalah 5, dan level 3 adalah 10. Ini saya coba 15 agar terlihat ya bagi teman-teman, biar terasa. Nah, kameranya lebih cepat naik. Itu adalah job desk kedua yang saya buat dalam proses pembuatan ini. Lalu job desk ketiga adalah memasukkan quiz panel ke level 2 dan level 3. Quiz panel itu adalah quiz manager. Di dalam quiz manager ini, di dalam kanvas ya, dalam kanvas ada namanya quiz panel. Oke, saya zoom out dulu. Dalam quiz panel ini sebenarnya bukan saya yang membuat, tetapi saya hanya memasukkan saja. Saya hanya menerapkan quiz panel ini dan juga quiz managernya pada level 2 dan level 3. Untuk pembuatan soal itu bukanlah job desk saya. Saya hanya memasukkan apa yang sudah dibuat oleh teman saya dan menerapkan agar quiz panel ini itu berfungsi dengan baik. Nah, mungkin seperti itu. Lalu job desk saya yang ketiga adalah
Oh, ini yang ketiga tadi. Job desk saya keempat adalah membantu mengganti player dan memperbaiki animasi player. Pada saat pembuatan awal game, agar pembuatan tidak terlalu memakan waktu yang lama, kami menggunakan karakter dummy atau karakter yang sementara. Karakter sementara ini adalah berupa kotak. Lalu saya membantu untuk mengubah player kotak ini menjadi player yang sudah dibuat oleh rekan saya, yaitu Akang Betawi ini, atau saya sebutnya ya. Akang Betawi ini lalu mengatur agar yang darinya kotak yang menggunakan elemen seperti box collider saya ganti menjadi capsule collider, lalu menyesuaikan di mana playernya ini biar work lah. Jadi ketika player menyentuh platform dia akan loncat terus dan menambahkan no stuck. No stuck ini salah satu problem yang kami temui adalah player akan stuck di ujung sini. Jadi player dapat nge-stuck di ujung sini. Agar tidak terjadi hal tersebut, kami membuat no stuck dengan frictionnya itu 0. Jadi jika player di pojok itu nggak bisa nyangkut, dia bakal jatuh ke bawah. Oke, selanjutnya saya membuat flowchart game. Flowchart game ini adalah rangkaian kasar ya dari apa yang dari game Nusantara Hop ini. Mulai langsung ke main menu. Dari main menu ini kita bisa ke option. Optionnya ada option quit, play, dan setting. Nah, oke, saya off agar penjelasannya jelas ya. Ini pada main menu ada option quit, play, dan setting. Quit, play, dan setting. Dimana di dalam kalau kita mencet setting ada pilihan atau suara matikan. Suara matikan atau menyalakan suara. Ini kalau menyala, ini untuk mati. Dan kita back itu balik lagi ke main menu sesuai dengan apa yang diarahkan ya pada kelas diagram ini. Lalu ada tombol quit, quit itu langsung ke N ya. Seperti biasa, langsung ke N. Lalu ada tombol play. Saat kita memulai tombol play ini, dia akan ke select mountain. Select mountain-nya ini memiliki penjelasannya itu ya teman-teman. Atau ini bisa menjelaskan ya. Ada option gunung, ini penjelasan gunung, penjelasan gunung. Lalu kita bisa memilih gunung apa yang ingin kita mainkan. Gunung Bromo level 1, Gunung Rinjani level 2, dan Gunung Semeru level 3. Lalu kita ke play, lalu pada play kita akan menjawab quiz dulu apakah jawabannya benar. Jika benar dia akan langsung main ke stage 1, jika salah dia akan terus berada di quiz sampai jawabannya itu benar. Lalu level 1, jika kita sudah menyelesaikan level 1, ada option. Ada 3 option yaitu home, retry, dan next level. Yang dimana home-nya ini kita akan langsung ke main menu, retry akan ke quiz lagi tapi di level yang sama, dan next level itu ke level selanjutnya. Begitu terus sampai ke level 3 atau Gunung Semerunya ini. Tetapi bedanya pada Gunung Semeru ini next levelnya itu langsung ke N, bukan ada next level lagi. Oke, mungkin seperti itu saja flowchartnya. Selanjutnya adalah saya membantu mendapatkan sound saat loncat. Ini sebenarnya saya tidak terlalu membantu ya, atau saya hanya menambahkan sedikit dari teman saya. Pada player ini saat loncat dia akan ada jump soundnya ini. Dalam jump soundnya ini kita kan harus memodifikasi dari player movement atau script yang kita pakai. Saya menambahkan atau memodifikasi player movement dan menambahkan jamnya ini. Jadi saat player jump akan ada muncul suaranya. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, saya membantu menambah efek saat terkena item. Efek yang dimaksud adalah jika player terkena topi atau memakai topi atau sendal, apa efek yang terjadi? Efek yang dimaksud adalah jika player kena topi, maka dia akan imun dari obstacle angin. Jika dia memakai sendal, maka jump force-nya jadi lebih tinggi. Nah, itu adalah efek-efek yang dimaksud dari menambahkan efek saat terkena item. Mungkin segitu saja mengenai kontribusi yang saya lakukan dalam proses pembuatan game ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.